Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertemuan kita kali ini kita sama-sama mendengarkan sebuah pertanyaan yang masuk dalam lembaga fatwa Mesir. Ma hukmu tanawulil mar'ati li adwiyatin tuakhirul haidha litasuma syahra kamilan. Bagaimana hukum seorang wanita yang mengkonsumsi obat-obatan untuk menunda haidnya agar dia bisa berpuasa sebulan penuh? Jawabannya, yajuzu laha dzalik. Boleh seorang wanita mengkonsumsi obat untuk menunda haidnya, malam yathbut darara dzalika tibbiyan, selama tidak ada efek bahaya yang timbul setelah dia mengkonsumsi obat itu. Wal aula wal afdal tarkahu. Tapi yang paling utama dan yang paling afdal adalah tidak meminum obat. Jadi boleh seorang wanita tadi. Jadi sebelum dia minum obat, tidak langsung minum. Dia melihat mungkin wanita lain, tetangganya dia minum obat penunda haid, dia juga mau ikut. Tidak bisa seperti itu. Jadi wanita tersebut terlebih dahulu melakukan konsultasi ke dokter dengan memeriksakan dirinya. Kemudian dokter pun memberikan obat yang tentunya obat itu tidak ada bahaya, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap diri si wanita tadi. Kalau sudah seperti itu, syariat membolehkan. Namun para ulama tetap menyampaikan bahwa yang paling utama dan yang paling afdal adalah tetap menerima kedatangan haid itu, ya, tidak menunda, walaupun kita harus melepaskan beberapa hari tidak berpuasa dalam bulan suci Ramadan untuk menggantinya di hari yang lain. Lianna wuqufal mar'atil muslimati ma'a muradillahi ta'ala wa khudu'uha lima qaddarahu Allah 'alaiha min al-haid wa wujubul iftari athna'ahu wa qada'a lima aftarathu ba'da dhalika athwaba laha wa a'zama ajran. Karena dengan turutnya dan tunduknya seorang wanita muslimah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah gariskan kepadanya, termasuk haid dan wajib dia berbuka puasa di tengah Ramadan karena haidnya, serta mengganti puasa itu di hari yang lain setelah itu sebenarnya menjadi pahala tersendiri bagi si wanita. Jadi ketika seorang wanita tetap menerima kedatangan haidnya, dia tidak mengkonsumsi apa-apa untuk menunda masa haidnya selama bulan Ramadan, itu lebih bagus dan lebih afdal, ya. Jadi kita sebagai kaum wanita biarkan haid itu datang. Kalau memang haid datang, silakan kita berbuka puasa dan menggantinya di hari yang lain. Bagaimana dengan berpuasa di hari yang lain? Apakah sama pahalanya dengan berpuasa di bulan Ramadan? Mengganti puasa di hari-hari yang lain, puasa Ramadan maksudnya, ya, di hari-hari yang lain itu menurut ulama bahwa sama dengan dia berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Jadi hari-hari yang lain untuk berpuasa bagi seorang wanita yang beruzur dalam bulan suci Ramadan itu adalah Ramadan bagi mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma hukmu tadkhin athna as-shiyam. Bagaimana hukum merokok saat berpuasa? Nah, ini syariat menyebutkan bagaimana hukum merokok saat berpuasa. Ada yang beranggapan bahwa rokok itu kan bukan makanan. Ketika kita hisap dia, tidak ada yang membuat kita kenyang, tidak membuat kita kehilangan haus, ya. Bagaimana pendapat para ulama? At-tadkhinu ma'a kaunihi 'adatan sayyi'atan muharramah tadurru bi sihhatil insan fa huwa aidan mufsidun lis-shaumi mujibun lil qada. Merokok yang dimana dia termasuk salah satu kebiasaan buruk serta hukumnya haram, juga membahayakan jiwa manusia baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Fahuwa aydan mufsidun lis-shaum. Merokok juga itu dapat membatalkan puasa
dan mujibun lil qada, wajib kita mengganti puasa di hari yang lain. Jadi bagi bapak-bapak yang punya kebiasaan merokok, mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan ini kita bisa membatasi diri kita, sehingga kita dengan pelan-pelan dapat meninggalkan rokok itu. Bayangkan ya, itu membahayakan diri kita. Di dalam Islam disebutkan la dharara wa la dirar. Rasulullah bersabda demikian, jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Artinya ketika kita memelihara diri kita dan memelihara diri orang lain, itu kan pahala untuk kita sendiri. Ada seorang kepala desa yang sempat bersama-sama kami waktu itu di rumah sakit ketika anak kami sakit. Jadi anaknya ini baru 5 bulan 5 bulan tapi sudah kena penyakit paru-paru, ya sesak napas anaknya. Ternyata anaknya itu ternyata kebiasaan bapaknya tidak merokok ya. Cuma karena tamu-tamunya yang banyak datang, karena dia kepala desa ya, karena tamunya banyak yang datang ke rumahnya merokok, asap rokok itu mengepul di plafonnya hingga mungkin masuk ke kamarnya, terdampak kepada anaknya. Kan kasihan. Yang berbahaya sebenarnya itu adalah orang yang tidak merokok atau perokok pasif. Itu yang mendapatkan dampak negatifnya yang lebih besar daripada orang yang merokok itu. Saya takut di akhirat kelak kita juga dimintai pertanggungjawaban. Orang-orang yang pernah kita kita bahayakan diri mereka dengan asap rokok kita, mungkin bisa jadi dia menuntut di hadapan Allah bahwa kita pernah membuat mereka tersiksa dengan bahaya asap rokok itu. Tidak menutup kemungkinan seperti itu, karena setiap apa yang kita lakukan, apalagi bersinggungan dengan orang lain, itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya kira cukup. Semoga Allah senantiasa membukakan hati kita untuk menerima hidayah, membukakan hati kita untuk lebih mudah mencerna ilmu pengetahuan, dan memudahkan kita mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh itu. Demikian, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.